Use Response is designed for any type of company and community. You can use it if you produce goods or provide any kind of services and want to hear customers' opinions to grow, sell online and want to increase income with better support, nonprofit organizations that listens to their customers' voice. Feel great advantages inside by installing it on your server. Customize anything with open code. Extend community with a flexible system and complete freedom with no monthly payments or hidden costs for a lifetime license. And get your business to the next level with this effective social marketing tool. Brilliant can be simple. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yolanda Paradewo. Di sini saya ingin menjelaskan tentang user response, yaitu dari paket pengguna Dex. User response ini banyak beberapa fitur yang untuk dipergunakan tentang perangkat lunak Helpdesk. Oke, kita langsung masuk ke halaman email. Ini nantinya yang akan jadi admin dari tools ini. Ini jadi user response ini berfungsi sebagai untuk pengguna produk untuk pelanggan secara online itu. Oke, halaman ini yang MLT ini untuk halaman website yang akan kita pergunakan untuk pengguna, admin, dan si administrator. Untuk mendapatkan aktivasi kita ambil dari email, langsung copy, paste, save. Dan untuk melanjuti membangun website, kita membikin nama sistemnya. Biar lebih mudah kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Ya, terus dan di sini untuk sistemnya yang akan dibuat nanti apa aja, yaitu dari artikel, tanya jawab, dan pengumuman. Lanjut. Nah, di sini sudah tertera. Sudah selesai kita memasuki halaman awalnya, yaitu untuk admin, pengatur dari segalanya. Ini kita masuk untuk membuat laporan atau panggilan utama. Ini adalah untuk si hub administrasi penghubung tentang user response ini. Jadi yang pertama kita membangun beberapa user. Untuk yang pertama, biar lebih cepat saya bikin 3 langsung, yaitu Yolanda Paradewo sebagai pengguna admin, si Nur Adianto ini sebagai si administrator kedua dari admin yang penggunanya terbatas, dan yang ketiga yaitu Denny Kurniawan sebagai pengguna. Sudah selesai semua. Ini adalah daftar yang sudah termasuk, dan kita lihat website yang pertama untuk memasuki akun yang pertama. Ini adalah layanan review, yaitu yang kita masuki sebagai admin pembuat, yaitu Yolanda Paradewo. Sekarang kita masuki Yolanda Paradewo sebagai admin awalnya. Tampilannya sih hampir sama dengan admin pertama, tapi tidak semuanya diberi akses si admin, seperti dashboard, terus JavaScript yang akan bisa dirubah-rubah. Ini status signature-nya, yaitu aktif, dan Yolanda Paradewo sebagai admin. Bisa tertera email dan pengguna lainnya. Kita logout. Terus masuki ke akun kedua, yaitu yang Nur Adianto. Itu hampir sama dengan Yolanda Paradewo tampilannya, tapi dia bisa mengakses si manajemen HNTI ini. Jadi semacam manajer dari ini bisa melihat beberapa topik, menambahkan, dan bisa menggunakannya.
Beberapa fitur yang tools yang akan dipergunakan itu hampir sama, dan Nur Hadianto sebagai admin sudah tertera dan aktif penggunanya. Bisa melihat admin yang diguna dan ini semuanya aktif. Dan terakhir yaitu kita memasuki akun dari pengguna yaitu Denny Kurniawan. Di Denny Kurniawan ini cuma bisa menampilkan si websitenya aja atau layanannya aja, bisa memasuki, dan di si Denny ini bisa menambahkan semacam ide atau masalah dan jawaban. Kita di sini memasuki semacam ide cara mempelajari bahasa pemrograman, dan isi dari ide ini dengan cara mempelajari bahasa pemrograman. Yang pertama HTML, 2 C, dan yang ketiga JavaScript. Dan di new topic ini, di idea kita bisa edit semacam di Word atau Office. Bisa menambahkan file dan kita masukin tag yaitu dalam golongan belajar. Sudah selesai semua, kita submit langsung. Dan sudah masuk ke topik dari semua pelajaran dari si pengguna Denny. Ini untuk artikel ini diisi biasanya si admin untuk pengumuman, dan gitu kita memasuki si Dewa untuk memasuki Yolanda Paradewa tadi untuk memasuki beberapa question penting. Ini kita bisa ngefold. Jadi layanan ini semacam sosial media, tapi dia lebih diperuntukkan untuk tugas ya, itu seperti pemecahan terus dilayani dengan pengguna. Kita masuk dashboardnya. Dari itu tadi bisa menimbulkan semacam notifikasi dari pengguna jika ada salah satu pengguna itu mengupload. Dan di sini kita sebagai admin memasuki semacam pengumuman untuk semua pengguna termasuk si admin. Save, dan ini bisa di setting menjadi on date. Ini termasuk semacam settingan jadwal post, dan save. Ini nih sudah masuk ke pemberitahuan si pengguna Denny tadi, dan beberapa fitur yang digunakan di admin bisa kita edit untuk mempercantik si websitenya tadi, pengguna, helpdesk, dan lain-lain. Di sini kita memasuki kategori yang titelnya tadi untuk pengumuman, dan satu bisa termasuk ke tag semacam search engine yang bisa memanggil dengan satu kategori. Di sini kita mencoba untuk membuat artikel tentang pembelajaran. Save,
Nah, ini si artikel sudah masuk ke pengguna dan admin. Untuk melihatnya kita bisa memasuki email si pengguna yang sudah kita buat. Nah, akun main atau pengumuman ini bisa kita langsung ketik, langsung lihat, terus isi si pengumuman untuk si manajer atau si admin, dan bisa kita menambahkan komentar, memasuki notis si adminnya. Ini semua topik atau trending lah kalau di sosial media. Ini ada artikel yang dibuat tadi. Kita coba untuk membuat beberapa problem. Misalkan ada masalah di pembelajaran ataupun di situasi tools pemrograman, bisa dimasukkan ke trending topic. Pengguna bisa menjalani layanan beberapa untuk misalkan jual beli. Ini hampir sama dengan beberapa website, tapi kurang efisien karena lebih peruntukan ke penggunanya yang agak lebih modern. Nah, di permasalahan bisa dilihat masuk ke trending topik yang kedua untuk kategori problem atau masalah. Dan di sini kita bisa mencetak di artikel ini dengan mudah untuk menyimpan beberapa dokumen untuk si pengguna outdoornya ataupun misalnya di jalan para dewo. Dan ini memasuki akun si admin Noradianto. Kita juga bisa langsung lihat di notis si Noradianto, dan si pengguna juga bisa lihat hampir sama dengan si adminnya juga. Kita bisa upload Excel, GFC dan lain-lain. Karena ini masih kosong ya, masih baru, jadi masih beberapa fitur yang belum bisa di-update, dan si user response ini untuk menambahkan widget atau chat untuk si pengguna dengan si admin. Kita bisa lihat preview dari kontak ini, yaitu untuk widgetnya. Nah, ini itu ide atau kalau untuk memanggil call center kami atau si call center di adminnya. Ini untuk sosial media yang akan siap terus. Live chat ini promosi semacam beberapa fitur untuk si panggilan, ya, semacam panggilan. Seperti akun Telkomsel ya, kalau nggak salah. Ini untuk sistemnya kita bisa menampilkan beberapa fiturnya, semacam pengumuman tadi. Dan terakhir ini ada fitur untuk dashboardnya, bisa kita edit
sesuai keinginan si pengguna. Terus kita masukin lagi ke layanan akhir si user pengguna. Dan inilah tampilan akhir si pengguna dari pengumuman mudah untuk dalam layanan. Terus ini bisa digunakan untuk jual beli online juga dan semacamnya. Ini diperuntukkan di beberapa macam layanan.